saya beruntung bisa berbicara dengan Bapak Dirjen, dan dalam wawancara ini saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Dirjen. Yang pertama, kira-kira apa nih Pak yang mendorong Bapak menciptakan inovasi? Membuat saya untuk membuat inovasi ini adalah untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap matematika. Di sini saya menggunakan media congklak atau tablet. Yang mana media ini bisa mengingatkan kita pada permainan itu tidak hanya pakai gadget, dan juga bisa menggunakan tradisional. Dan harus digunakan juga tentang permainan tradisional. Selanjutnya, kapan inovasi ini kali dicetuskan atau dirancang dan mulai diterapkan? Bisa membuat sekitar tahun 2022, dan sampai saat ini ada untuk materi tertentu saya menggunakan media tersebut. Nah, siapa saja Bapak yang terlibat dalam proses pembuatan inovasi ini? Kalau ini saya sendiri, karena mengingat untuk bahannya itu cukup dulu saja, Pak, perlu melibatkan banyak orang. Bisa tolong diceritakan Bapak, bagaimana proses awal dari pembuatan inovasi ini? Di awal itu dari problem yang kita hadapi itu, kalau menghadapi matematika dia itu cenderung males, susah. Nah, contohnya membuat mereka itu tertarik adalah dengan menggunakan permainan. Pada umumnya kan anak zaman sekarang kan dia menggunakan gadget kan, game dan sebagainya. Ini alasan menggunakan congklak ya tadi untuk memberitahu mereka bahwa itu ada permainan seperti ini, dan ini selain juga bisa dibuat untuk permainan, juga bisa digunakan untuk kegiatan edukasi. Nah, itu bagaimana cara kerja atau penggunaan inovasi ini? Misalnya itu, nah ini congklak atau ini digunakan untuk materi perkalian yang substitusi perkalian itu. Dan dia dalam congklak itu kan ada lubang-lubang di lubang itu, nanti ada isi. Dan nanti isinya menyesuaikan. Kalau bisa kita asumsikan kita berikan 2 biji di 3 lubang, berarti kan nanti sama kayak halnya 2 kali 3. Seperti itu sebenarnya, cuma ini mungkin bisa sangat berkesan juga. Bapak punya media pembelajaran yang bernama apa, ini bisa dibaca semuanya? Apa? Yes, adalah congklak. Nah, congklak ini kalian udah tahu kan? Nah, ini biasanya kalian gunakan untuk apa? Bermain kan? Nah, di sini ternyata congklak bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal perkalian. Permisi ya, taruh sini ya, anak ya. Ada biji ini. Nah, saya akan mengambil contoh. Di setiap lubang ini akan saya kasih 2, berapa biji ini? 2 biji. Nah, saya memberi 2 biji di setiap lubangnya. Di sini saya akan memberikan ke 3 lubang. Nah, berarti kalau kita tuliskan nanti seperti ini. 2 dan 2. Nah, arahnya kalau kita buat ke perkalian sebagai penjumlahan berulang nanti seperti ini. Kita tuliskan aja di sini. 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa kira-kira 2 tambah 2 tambah 2? 6. Biar kita mudah untuk menghitungnya, nanti bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan apa? Perkalian. Nah, di sini ada 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada berapa? Ada 3. 3-nya ditaruh depan atau belakang kira-kira? Di depan. Benar, Muzar. Nah, di depan 3. Nah, terus berapa tadi isinya? 2. Sudah dong. 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Paham?
Nah, jadi di sini bisa kita lihat kesimpulannya 3 ya atau yang di depan ini adalah apa? Wadahnya. Dan 2 di sini adalah isinya. Awas jangan sampai terbalik kan? Lalu bagaimana cara Bapak menjelaskan sosialisasi inovasi ini pada pihak-pihak Jadi penting dalam artian kepala sekolah atau ya salah satu kepala sekolah memberikan yang ngobrol-ngobrol forum resminya. sejauh ini? Kira-kira apa saja manfaat dan berbagai UMKM yang dihasilkan oleh inovasi yang telah dilakukan? Dari sini anak-anak sudah enjoy juga dan menerapkannya ke dalam hidup. Jadi sambil melakukan belajar juga Lalu siapa saja nih Bapak yang telah merasakan manfaat inovasi ini? yang kemarin saja ini adalah siswa kelas 3 terus sama lagi di kelas 4. Ya masih siswa-siswa untuk sini belum terlalu masuk. Nah, di sini sekarang saya bersama dengan adik saya. Adik-adik. Adik-adik kan perlu diajar sama Bapak juga menggunakan inovasi pembelajaran Bapak itu. Apa yang adik-adik lakukan? Dengan menggunakan contoh saya bisa memahami perkalian dengan mudah terutama substitusi perkalian. Bapak ya. Selain itu bisa menarik perhatian ya karena selain belajar kita juga bisa bermain. Baik, itulah tadi testimoni dari adik-adik. Terima kasih. Selama menerapkan inovasi, apa saja hambatan, tantangan, kekurangan dari Kalau mungkin waktu penjelasan itu kan dari kelas dari awal itu mungkin untuk menjelaskan butuh beberapa kali untuk menjelaskan. Kalau sudah bicara, insya Allah bisa diaplikasikan dengan baik. bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan, tantangan, atau kekurangan? Ya, kalau tadi problemnya adalah keadaan kelas ya menunjukkan kelas yang baik dulu. Karena itu perhatian juga agar mereka bisa memahami. Terima kasih Bapak Ya. atas waktu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbincang-bincang dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwasannya inovasi pembelajaran matematika menggunakan media congklak yang telah Bapak Wildan terapkan dapat dikatakan inovasi ini sudah memenuhi kata kunci dan karakteristik inovasi pendidikan. Dengan rincian sebagai berikut. Saud menjelaskan bahwa dalam inovasi pendidikan terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama baru. Inovasi pembelajaran matematika dengan menggunakan media congklak termasuk hal baru bagi siswa-siswi SDN Doro Ampel 2.
di mana sebelumnya belum pernah menggunakan media ini untuk pembelajaran. Bahkan, narasumber juga baru menerapkannya beberapa tahun terakhir ini. Mereka diperkenalkan permainan tradisional sembari belajar menghitung. Selanjutnya yang kedua yaitu kata kuncinya kualitatif. Dengan menggunakan congklak sebagai media pembelajaran, ketika menyampaikan materi diharapkan dapat menjangkau sasaran siswa yang lebih banyak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan disediakan beberapa congklak sehingga semua peserta didik dapat berkesempatan menggunakannya. Mereka bisa lebih bersemangat ketika belajar. Dengan begitu, banyak siswa yang tertarik untuk mempelajari matematika menggunakan media congklak. Lalu, kata kunci yang ketiga yaitu hal. Dalam hal ini, narasumber berinovasi menggunakan congklak sebagai media pembelajaran, di mana sebenarnya congklak merupakan permainan tradisional. Dengan menggunakan media ini, peserta didik tidak hanya bermain, melainkan peserta didik juga bisa belajar lewat permainan tersebut, sehingga pembelajaran tidak monoton. Kata kunci yang keempat yaitu kesengajaan. Narasumber melihat bahwa anak-anak zaman sekarang seringkali bermain menggunakan gadget, sehingga narasumber berencana memperkenalkan permainan tradisional menggunakan congklak. Sembari digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Lalu kata kunci yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa siswa sudah merasakan manfaat dari media congklak yang telah digunakan, yaitu mereka bisa lebih memahami materi, terutama materi tentang substitusi perkalian. Lalu kata kunci yang keenam yaitu tujuan. Nah, jadi awalnya matematika dirasa merupakan pelajaran yang susah dan membosankan, sehingga peserta didik malas untuk belajar. Akan tetapi, dengan menggunakan media congklak, mereka sudah merasa enjoy ketika pembelajaran berlangsung. Bahkan, mereka dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Adapun 5 hal yang menjadi karakteristik inovasi sebagaimana dijelaskan oleh Roger sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif. Siswa merasa senang ketika diajar menggunakan congklak karena selain belajar mereka juga bisa bermain. Mereka merasa dengan adanya media congklak mereka bisa dengan mudah memahami materi pelajaran. Lalu yang kedua, kompatibel. Penggunaan congklak sebagai media pembelajaran matematika tampak sesuai, karena dari congklak kita dapat belajar menghitung. Selain itu, dengan menggunakan media ini dapat mudah memahami materi. Karena sering kita lihat, biasanya siswa hanya menghitung menggunakan jari tangan ataupun kertas, tidak menggunakan benda lain seperti halnya congklak. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas. Narasumber menjelaskan inovasi media pembelajaran, kemudian meminta peserta didik untuk mempraktikannya sendiri. Ketika peserta didik mempraktikkan sendiri, mereka terlihat antusias dan tidak tampak kesusahan, sehingga dapat diartikan bahwa inovasi media congklak mudah diterima oleh siswa. Lalu karakteristik yang keempat adalah triabilitas. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya
Ketika memperkenalkan media congklak, narasumber memberikan beberapa congklak pula untuk peserta didik. Jadi, peserta didik dapat mempraktikannya secara langsung. Hal ini dapat memudahkan peserta didik. Buktinya, peserta didik mudah memahami materi. Karena seandainya ketika narasumber hanya menyediakan satu congklak, kemungkinan besar peserta didik akan sulit menerima materi karena bisa saja tidak berkesempatan mencoba. Nah, lalu karakteristik yang terakhir, yakni yang nomor 5 adalah dapat diamati. Inovasi media congklak dapat diamati oleh peserta didik karena narasumber membawa media tersebut secara langsung di hadapan para siswa. Sebelum siswa mempraktikkan sendiri, siswa diperkenalkan, dijelaskan oleh narasumber mengenai media tersebut, sehingga siswa dapat mengamati dan mengaplikasikannya sendiri.